Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan untuk bisa beribadah, melaksanakan salah satu kewajiban kita, salah satu ibadah yang paling utama yaitu salat. Dan kita juga bersyukur diberikan usia sampai di insyaallah ya pekan terakhir sebelum Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan yang paling agung, bulan yang penuh berkah, syahrul jihad, syahrul amal, bulan Ramadan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ramadan adalah bulan yang identik dengan saum, dengan puasa. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan juga bapak-bapak ibu sekalian untuk mengulang-ulang mengingat kembali apa sih keutamaan dari saum. Saum itu salah satu rukun Islam. Artinya salah satu amalan yang paling penting juga di dalam Islam selain rukun-rukun yang lain, syahadat, salat, saum, zakat dan haji gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, kullu amali abdi ibni Adam lahu. Setiap amal anak-anak Adam manusia adalah untuknya. Illas saum, kecuali saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya saum itu kata Allah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Sampai sedemikian agungnya saum. Kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, sesungguhnya saum itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Penjelasan para ulama dan juga sebenarnya dari keterangan Rasulullah langsung Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saum itu begitu agung? Bahkan tadi dikatakan semua amalan Bani Adam, semua amalan manusia, semua amalan kita itu untuk dirinya. Untuk manusianya, kecuali saum. Saum itu untukku, kata Allah. Nah, kata para ulama, pertama adalah karena saum itu punya karakteristik atau sifat-sifat yang lebih dekat kepada Allah dibandingkan kepada manusia itu sendiri. Jadi Allah itu punya sifat yang tidak membutuhkan apapun, salah satunya. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allah itu salah satu namanya adalah As-Samad. Apa itu As-Samad? As-Samad para ulama menjelaskan bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak berpori atau tidak memiliki lubang, pejal. Sesuatu yang sempurna. Nah, kemudian diterjemahkan Allahus Samad artinya Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan apapun kepada siapapun kapanpun. Itulah makna dari As-Samad. Dan ketika kita diperintahkan
untuk saum, maka saum itu lebih cenderung sifat-sifatnya kepada sifat-sifat Allah dan para malaikat. Artinya tidak membutuhkan sesuatu. Kita dilatih untuk tidak bergantung kepada yang namanya makan dan minum. Padahal makan dan minum itu adalah sesuatu yang halal. Sesuatu bahkan dianjurkan, kulu washrobu. Jadi Al-Quran itu unik. Al-Quran itu bukan hanya bicara tentang sesuatu yang agung-agung, sesuatu yang dahsyat-dahsyat, tetapi juga Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang menurut pandangan manusia barangkali remeh-temeh. Misalnya tadi perintah untuk makan dan minum. Nah, makan dan minum itu sesuatu yang baik, bahkan diperintahkan, tetapi justru ketika saum, maka kita menahan diri kita dari perbuatan yang halal itu. Bukan hanya halal, tetapi sesuatu yang kita butuhkan. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi lebih cenderung kepada sifat-sifat Allah yang tidak membutuhkan sesuatu dan para malaikat. Nah, kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, saum itu sangat minim resiko terpapar penyakit ria. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, as-siyamu la riya'a fihi. Saum itu, puasa itu tidak ada ria di dalamnya. Wa huwa li yada'u ta'amuhu wa syarabuhu min ajri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian ditegaskan lagi dengan hadis ini bahwa dia adalah amalan untukku. Manusia meninggalkan makanannya, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Manusia meninggalkan makan dan minumnya demi untukku. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu la mislalahu. Saum itu tidak ada yang semisal dengannya. Begitu agungnya perintah atau amalan yang namanya puasa atau saum. Luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, penjelasan yang terakhir yang ini juga luar biasa buat kita dan mungkin barangkali jarang-jarang kita dengarkan. Penjelasan bagaimana agungnya saum adalah, dan juga menjelaskan kenapa kata Allah fa innahu li, saum itu untukku. Kata para ulama, penjelasannya sesuai dengan hadis Rasulullah yang lain. Kullul amali kafaratun. Setiap amal itu adalah kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah adalah tebusan. Jadi amal-amal kita, sholat kita, sedekah kita, kemudian misalnya haji kita, berbuat baik kepada ibu bapak, kepada tetangga dan sebagainya, itu berpotensi bisa menjadi kafarah, menjadi penggugur dosa. Ketika kita nanti dihisab, ada dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu cara menggugurkannya adalah dengan menggantinya dengan pahala-pahala ibadah, pahala-pahala amal yang lain. Nah, kecuali saum. Kecuali saum. Jadi saum itu kata Allah itu untukku. Nah, kalau misalnya masih tekor, amal kita ditimbang, keburukan kita 100 kilo, kebaikan kita ditimbang segala macam 99 kilo misalnya gitu. Nah, maka minus 1 kilo bahaya nih. Nah, kata Allah, orang yang melakukan saum itu belum dihitung, tetapi ketekornya itu karena dia sudah melakukan saum demi aku, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akulah yang akan menebusnya. Itulah penjelasan dari Rasulullah dan juga para ulama. Itulah makanya fa innahu la mislalahu. Saum itu tidak ada yang semisal dengannya. Luar biasanya ibadah puasa. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia memang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kelemahan-kelemahan. Apalagi kita sudah terbiasa dengan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Sebagian mungkin ada yang tidak, tetapi sebagian kita
ada yang mungkin sudah sangat tergantung dengan yang namanya jasad, yang namanya fisik. Meskipun jasad itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan saum kita diajarkan untuk tidak terlalu tergantung dengan yang namanya jasad. Dengan unsur duniawi, unsur bumi yang rendah, yang jauh dari unsur-unsur samawi, langit begitu ya. Dan dengan saum kita diajarkan untuk melatih jasad kita ini tunduk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini kita lebih bersemangat menyambut bulan Ramadan dan kita lebih bergembira lagi. Karena kita dengan bergembiranya saja kita dengan bulan Ramadan, maka mudah-mudahan Allah membebaskan diri kita dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.